Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk menutup perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka ingat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali berjumpa dengan saya Mutia Rifa dalam acara Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang selalu. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini insya Allah Mutia akan ditemani oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustadz Mangun Pujono LC. Nah insya Allah pada kesempatan kali ini kita juga sudah ditemani Umi juga nih Ustadz. Baik, kita sapa pemirsa kepada narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat, selalu sehat ya Ustadz. Nah Ustadz, sebelumnya saya sudah beritahu dan sudah ada Umi Majelis Talim yang berkerudung kuning yang sudah cantik di tengah-tengah studio kita. Bagi kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi. Apa kabar Umi? Alhamdulillah ya, baik. Nah Umi, insya Allah nih ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema sesuai dengan Umi pakai, yaitu berhijab pemirsa. Insya Allah selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda pemirsa membahas mengenai berhijab. Pemirsa Curahan Kolbu, saat ini kita pernah melihat seorang wanita memakai celana atau baju dengan keadaan terbuka. Dalam Islam hal ini dilarang. Dan tadi sudah saya bacakan surat Al-A'raf ayat 26. Bahwasanya sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus menutup aurat. Betul begitu Ustadz? Betul. Namun apakah kita juga seperti itu? Nah baiknya kita tanya nih kepada Pak Ustadz pemirsa, apakah wanita harus berhijab atau menutup aurat? Bagaimana Ustadz? Baik. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahas tema yang menarik pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu saya ingin menyapa pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik membicarakan tentang tema pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang hijab. Dan ini menunjukkan betapa Islam itu memang sempurna. Islam menjelaskan tentang segala hal, ya, karena Islam memang mencakup seluruh aspek kehidupan, tak satu pun yang ditinggalkan. Ya, semuanya dibahas dalam Islam, dari urusan yang paling kecil sampai yang paling besar, dari hal yang paling sepele sampai yang paling penting, dan salah satu di antaranya adalah membicarakan tentang busana.
ya. Lebih khusus lagi tentang hijab. Ini kaitannya dengan menutup aurat ya, khusus bagi para wanita. Yang juga bagi laki-laki juga diwajibkan untuk menutup aurat. Ya, betul, pemirsa. Di dalam Islam ya, ibadah itu juga dikaitkan dengan menutup aurat. Bahkan kita semuanya sepakat bahwa ketika seseorang akan melakukan sholat, salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah dengan menutup aurat. Tidak sah dan tidak akan diterima manakala ada seseorang, baik laki-laki maupun wanita, ketika melaksanakan sholat dalam keadaan auratnya terbuka. Ya, betul ya? Benar. Sehingga kita perlu memahami secara benar batasan-batasan aurat, kemudian bagaimana cara kita menutup aurat sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita yang sangat indah. Bagaimana tuh Ustaz? Menutup hijab. Baik. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan ya langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada istri-istri beliau, kepada anak-anak perempuan Rasulullah dan kepada wanita-wanita muslimin agar supaya mereka menyampaikan kepada istri-istri mereka. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudninina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan kepada wanita-wanita muslimin yang lain, agar mereka menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab. Ya, tegas sekali ayat ini. Jika pemirsa, terutama para wanita, ingin termasuk wanita-wanita salehah, ingin termasuk wanita-wanita yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga, ya, illa man aba, kecuali yang enggan, enggak mau. Siapa yang enggan itu? Ditanya oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Rasul mengatakan, ya, man ata'ani dakhalal jannah, siapapun yang mentaatiku, maka dialah yang pasti akan masuk surga. Ini instruksi dari Allah ditujukan kepada Nabi kita agar disampaikan kepada para wanita. Ya, isinya adalah agar menutup auratnya. Jangan sampai terbuka kemudian dilihat oleh orang lain. Ya, sungguh indah Islam. Ya, kita diajarkan dalam Islam jangan sampai mengumbar aurat. Ya, terutama kaum wanita yang biasanya menjadi objek ya penglihatan kaum laki-laki. Jika auratnya terbuka itu akan memancing pikiran-pikiran yang negatif. Banyak kejadian-kejadian asusila, ada pemerkosaan, ada pelecehan seksual. Itu ternyata ya diawali dengan apa? Terbukanya aurat atau penampilan para wanita yang sungguh tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama Islam. Maka mudah-mudahan kita semuanya dan pemirsa semuanya diberikan kesadaran agar siap menerima busana muslimah yang merupakan penghormatan bagi kaum wanita yang diberikan oleh Allah, ya, yang dulu para wanita dilecehkan, yang dulu wanita direndahkan, yang dulu wanita tidak dihargai. Alhamdulillah Islam hadir mengangkat derajat para wanita, kemudian subhanallah memberikan sebuah busana kehormatan yang kita kenal dengan hijab atau jilbab. Jadi pengertiannya hampir sama ya Ustaz ya? Betul, hampir beda. Jadi setiap hijab itu belum tentu jilbab, tapi setiap jilbab itu adalah hijab. Ya. Jadi pengertiannya perlu dipahami pemirsa sekalian. Kalau jilbab itu kan pakaian yang menutupi seluruh tubuh ya dari kepala sampai ujung kaki kecuali muka sama kedua telapak tangan. Itulah batasan para ulama menurut jumhurul ulama, menurut mayoritas para ulama. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi nih mengenai tema kita pada hari ini, yaitu berhijab, tentang batasannya dan lain sebagainya. Dan pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin majelis taklimnya hadir di studio, Anda dapat menghubungi ke nomor 0812 9764 7911 dan kami juga membuka layanan telepon interaktif ke nomor 021 630 7303. Anda juga dapat bertanya melalui SMS interaktif kami ke nomor 0857 81752616 atau melalui Twitter kami di @ckolbuin_tv. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Kembali lagi dalam curahan kolbu. Di Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan bagi Anda yang baru bergabung, tema kita pada hari ini yaitu berhijab. Nah, Ustadz, kembali lagi kita kepada tema mengenai berhijab nih. Ada kalanya orang yang menyebutkan kalau ada yang berakhlak buruk tapi berhijab, dan ada juga yang berhijab tapi seperti itu, ada yang tidak berhijab namun berakhlak baik. Nah, yang benar itu seperti apa, Ustadz? Ya, silakan. Idealnya sih memang dia berhijab, akhlaknya menyesuaikan, akhlaknya mulia, akhlaknya islami, dan dia menutup aurat. Walaupun juga ada kasus-kasus di tengah-tengah masyarakat kita, wanita yang berjilbab menutup seluruh auratnya, namun ada di antara mereka, walaupun nggak banyak ya, yang akhlaknya itu tidak sesuai. Ya, dan ini jelas perlu kita arahkan, perlu kita bimbing, kita luruskan ya pemahamannya supaya ada supaya pas gitu ya, sesuai dengan pakaian yang dikenakannya, akhlaknya pun juga harus menyesuaikan. Ya, karena jelas tidak dibenarkan walaupun menutup aurat, kemudian akhlaknya akhlak yang tidak islami, ya ini sungguh ya tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau ada seperti itu ya. Ya, dan pemirsa perlu kita sadari bahwa Rasulullah itu pernah diperlihatkan, ya, ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu Rasulullah diperlihatkan penghuni neraka dan penghuni surga. Ini salah satu keistimewaan Rasul. Ya, di antara yang dilihat oleh Rasulullah, kebanyakan penghuni neraka itu ternyata adalah para wanita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pemirsa semuanya tidak termasuk di antara wanita-wanita yang dilihat oleh Rasul. Dan salah satu penyebab kenapa para wanita itu masuk dalam neraka adalah karena dia kasiat ariyat. Dia berpakaian tapi telanjang. Pakaian yang dikenakannya belum memenuhi kriteria busana muslimah yang diajarkan oleh agama kita. Ya kan? Dan inilah perlu kita benahi. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dengan ilmu, dengan dakwah, dengan kesabaran, kita berusaha terus untuk mengarahkan, membimbing para wanita muslimat agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah ada penelpon yang masuk nih, Ustadz ya. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu? Diana, Bekasi Timur. Iya, silakan Ibu Diana pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Diana. Saya tuh waktu itu ke mall ya, ngajak anak saya nonton. Ya, lalu? Saya lihat anak saya juga lihat, Masya Allah, dia bergandengan tangan. Itu masih di luar pembelian tiket ya. Apalagi di dalam, saya, aduh Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Enak sama anak saya gitu. Nah, terus saya anak saya kan pakai jilbab. Dia punya pacar. Saya pikirnya, aduh kalau kayak gini gimana ini? Ini gimana nih solusinya nih Ustadz nih? Untuk hadapi anak muda-muda berjilbab, nonton tapi bergandengan tangan, boleh nggak sih sebenarnya Ustadz? Ya, saya mau tanya itu aja ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus untuk Ibu, dan mudah-mudahan didengar oleh pemirsa yang lain yang mengalami yang dialami oleh ibunda tercinta tadi ya. Jadi menyedihkan sebetulnya ya. Ketika sudah bagus sebetulnya, sudah menutup aurat, akan tetapi akhlaknya itu ternyata bertolak belakang. Ya, apalagi sampai bergandengan tangan dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Itu di luar, bagaimana ketika sudah berada di dalam biskop. Lah, inilah kewajiban kita para orang tua ya, bunda, ayahanda, dan kita semuanya berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing anak-anak kita, khususnya para perempuan, yang perempuan itu, agar supaya mendapatkan ilmu tentang bagaimana berbusana islami secara benar, dan agar supaya akhlaknya itu sesuai.
Jangan sampai kemudian kita membiarkan setelah kita mengetahui dengan mata kepala sendiri anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya, ya, maka kita berkewajiban untuk menasihatinya. Jangan sampai kita biarkan. Ada perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan kewajiban kita semuanya merubah suatu kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mempunyai kekuasaan, kita harus merubah kemungkaran itu dengan kekuatan. Rasul pernah menyatakan, man ra'a minkum mungkaron, siapapun di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, itu kemungkaran tidak? Ya, bergandengan tangan, ya kan, dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Itu di luar. Bagaimana kalau di dalam? Dalam keadaan tertutup, dalam keadaan gelap, boleh jadi toel-toelan, ya, boleh jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang lain, mungkin sampai pada tingkatan mencium dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Man ra'a minkum mungkaron, siapapun di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka hendaklah ia rubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, ya. Wa fa illam yastati, kata Rasul, bagaimana jika dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, tetap punya kewajiban, ya, falyughayyirhu bilisani, maka hendaklah ia rubah kemungkaran itu dengan lisan. Maksudnya apa? Nasihati, bilangin. Jangan sampai kemudian kita diam 1000 bahasa, tidak melakukan apa-apa. Itu kita yang berdosa, pemirsa. Fa in lam yastati, maka jika masih tidak mampu merubah kemungkaran itu, baik dengan tangannya nggak mampu, dengan lisannya nggak mampu, tetap wajib merubah kemungkaran itu, kata Rasulullah, fabi qalbi, maka hendaklah ia rubah kemungkaran itu dengan hati. Artinya nggak ridho dengan perbuatan mungkar tadi, dan tidak ikut-ikutan, tidak ikut nimbrung, tidak ikut menikmati. Wadzalika adhaful iman, kata Rasulullah. Ketika seseorang pada tingkatan sudah tidak mampu merubah dengan kekuatan, dengan tangannya, tidak mampu berkata-kata, hanya bisa diem, ya, maka kondisi iman seseorang tersebut, kata Rasulullah, dalam kondisi yang paling lemah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah kewajiban kita semuanya, para pemirsa, bagaimana agar generasi penerus kita, terutama anak-anak kita, yang khusus bagi anak-anak perempuan kita, harus kita bekali dengan ilmu yang cukup agar supaya dia bisa mengisi hari demi harinya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sudah bagus berjilbab, tapi harus disesuaikan akhlaknya. Jangan sampai kemudian bertolak belakang. Ya, mungkin ada pelajaran sedikit mengenai dulu Rasul sampai tidak pernah memegang atau menyentuh lawan jenis kecuali mahram, ya mungkin ya Ustaz. Betul. Itu memang dijaga betul. Rasul tidak pernah memegang lawan jenisnya, ya kan? Dan luar biasa, ya, kaum muslimat pada waktu ada perintah untuk menutup aurat, itu subhanallah, ya. Para muslimat pada saat itu langsung sami'na wa ata'na, tanpa menunda, langsung seketika kemudian menutup seluruh tubuhnya dengan aurat. Bahkan sampai ada di antara kita, ada kain penutup jendela, ada kain penutup pintu, itu diambil, digunakan untuk menutupi seluruh tubuhnya yang harus ditutup. Ini menunjukkan betapa kaum muslimin dan muslimat pada zaman Rasulullah memang betul-betul khairu ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Ini menunjukkan kualitas keimanan para sahabat laki-laki maupun perempuan pada zaman itu. Ketika ada ayat, spontan langsung diamalkan. Ya, tidak menunggu apa untungnya, apa ruginya. Beda dengan kita, ya. Kadang-kadang sudah jelas ayatnya, ini ada larangan, masih ditabrak. Ini ada perintah, masih ditinggalkan. Selalu mempertimbangkan untung rugi secara duniawi. Nah, ini pemirsa, ya, jangan sampai kita mendapatkan penyakit ini, ya. Baik. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mungkin Umi di sini ada pertanyaan mungkin seputar tema. Silakan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Aminah dari Majelis Ta'lim Al-Musyawarah Kelapa Gading. Pak Ustadz, saya mau bertanya, ya. Silakan Bunda. Bagaimana dengan orang yang memakai hijab, kadang dipakai, kadang dilepas? Nah, baik. Cukup itu aja, Pak Ustadz. Ini memang dilematis, ya. Kalau pas lagi sholat tertutup, rapat seluruh tubuhnya ditutupi, ya kan? Tapi ketika selesai sholat ditanggalkan kembali. Ini menjadi autokritik. Kita mengkritik, ya, diri kita sendiri.
khususnya para kaum muslimat yang masih banyak melakukan praktek-praktek seperti itu. Ketika sholat sudah bagus itu, ya menutup auratnya, menggunakan mukena biasanya kita ya, para wanita Indonesia biasanya menggunakan mukena. Tapi sayang 1000 sayang, ya kan? Ketakwaan itu hanya dipraktekkan tatkala ketika sholat saja. Setelah itu kemudian kembali lagi seperti sebelumnya. Dan ini yang tidak dibenarkan. Rasulullah memerintahkan kepada kita dalam memegang prinsip ketakwaan itu dimanapun dan kapanpun. Tidak menunggu kalau pas sholat menutup aurat, kemudian setelah keluar sholat kembali lagi seperti semula. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasulullah. Bertakwalah kalian dimanapun Anda berada, ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini adalah anjuran dan arahan Rasulullah bagaimana kita harus menjalankan nilai-nilai takwa itu dalam kondisi bagaimanapun, kapanpun, dan dimanapun tempatnya. Maka ketika ada ibu-ibu yang sedang sholat, menutup aurat, kemudian setelah selesai sholat, menanggalkan kembali, ini jelas tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, kapanpun, ketika berada di luar, apalagi ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, terutama dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tetap harus menutup aurat. Tidak hanya ketika sholat saja. Dalam keseharian ya? pun dipakai juga ya Ustaz ya, karena kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah tentunya ya. Dan perlu kita tambahkan bahwa ketika seorang muslimat itu menutup aurat, di situ tersedia pahala besar. Logikanya begini, bagaimana dengan orang yang mengumbar aurat? Ya. Ibadahnya diterima atau tidak? Nah, kira-kira berdosa nggak? Dosa. Berdosa. Jika wanita membuka auratnya, tidak menutup auratnya dengan pakaian yang telah ditentukan oleh agama kita, itu dapat dosa. Maka bagi orang wanita khususnya yang menutup auratnya dengan pakaian Islami, maka dia pun juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi bunda-bunda sekalian, setiap hari ketika menggunakan ya hijab itu subhanallah, pahalanya terus dapat. Alhamdulillah. Ya kan, luar biasa. Dan ini bisa kita analogikan semua, ya. Seseorang yang bekerja, ya contohnya pekerjaannya menjual barang-barang yang diharamkan, boleh nggak? Nggak boleh. Ketika ada seseorang yang bekerja, ya dalam pekerjaannya itu adalah yang dihalalkan, maka dia dapat pahala. Bahkan pernah Rasulullah menyampaikan bahwa pada farji kalian itu ada pahala. Bayangkan, pada kemaluan kalian itu ada pahala. Para sahabat bertanya, kok bisa demikian ya Rasul? Rasul kemudian menjelaskan, coba bagaimana jika ada salah satu di antara kalian menumpahkan air spermanya itu di tempat yang bukan haknya, dapat dosa nggak? Dapat dosa. Maka demikian pula sebaliknya, ketika dia memberikan hak biologisnya kepada istri tercintanya, ya, maka di situ ada pahala. Itulah hebatnya Islam. Setiap ketaatan ada pahala, dan setiap kemaksiatan di situ ada dosa yang akan diberikan oleh Allah. Insya Allah sekali ya Ustadz ya, banyak sekali ternyata pahala kepada muslimat ya khususnya. Harus bersyukur ya. Harus bersyukur tentunya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan kembali dengan layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama Ustadz. Anda dapat menghubungi ke nomor 0216307303 ataupun Anda dapat mengirimkan SMS pertanyaan ke nomor 085781752616 atau ke Twitter kami di @ckolbuin_tv. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami pemirsa, dan bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama narasumber kita pada hari ini, kami membuka layanan telepon interaktif dan mengundang Anda pemirsa untuk menelpon ke nomor 021 630 7303. Kami mengundang Anda pemirsa untuk menelpon kami ataupun bertanya. Dan Anda juga dapat mengirimkan SMS pertanyaan ke nomor 0857 81752616. Kami menunggu Anda pemirsa untuk bertanya. Nah, sembari kita menunggu pemirsa untuk bertanya nih Ustadz, ada pertanyaan nih Ustadz. Bagaimana dengan perempuan atau muslimah yang memakai hijab namun lekuk tubuhnya terlihat gitu? Lekuk tubuhnya itu seperti apa Ustadz? Oh, baik, pemirsa yang dimuliakan Allah, perlu kita secara ya pelan-pelan mengingatkan, membimbing ya para wanita muslimat yang masih banyak di antara mereka di dalam mempraktekkan berbusana muslimah itu masih belum sesuai dengan kriteria. Ya, kriteria yang dibenarkan dalam berbusana Islam itu bagaimana? Para ulama telah menjelaskan secara panjang lebar dalam ilmu fikih, ya kan? Salah satu di antara yang perlu dipahami adalah bahwa berhijab itu harus menutup seluruh anggota tubuh, ya, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Walaupun ada pendapat dari beberapa ulama yang memasukkan telapak tangan pun juga termasuk aurat, bahkan mukanya kecuali matanya saja. Jadi mereka menggunakan niqab, ya. Ya, tapi mayoritas jumhurul ulama ya seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Itu yang pertama. Yang kedua pemirsa, bahwa pakaian yang dikenakannya itu harus longgar, tidak ketat. Ya, kenapa? Karena kalau ketat maka itu akan menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Dan ini jelas tidak sesuai dengan kriteria hijab Islami, ya. Kemudian yang ketiga pemirsa, bahwa pakaian dikenakan itu pun juga jangan sampai transparan, ya kan? Kelihatan dari luar. Naudzubillah, masih ada ya para wanita yang ketika menggunakan busana itu masih nerawang gitu ya. Itu nggak benar. Ya harus tebel dan diupayakan jangan sampai menerawang sampai tembus, itu tidak dibenarkan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat pemirsa, bahwa pakaian yang dikenakannya itu tidak mengikuti orang-orang yang jahiliyah. Ya, tasabuh namanya itu. Kemudian berikutnya tidak menyerupai pakaian laki-laki. Mohon maaf ya, untuk banyak sudah bagus ya, kepalanya sampai dadanya sudah tertutupi, tapi masih banyak di antara mereka yang menggunakan pakaian-pakaian seperti laki-laki. Ini juga tidak diperkenankan. Itu namanya tasyabuh. Dan Rasulullah melaknat bagi laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula sebaliknya Rasulullah melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki termasuk dalam hal berbusana. Maka ini menjadi poin-poin penting yang perlu kita ya evaluasi. Jangan sampai kemudian kita sudah niatnya bagus menutup aurat, akan tetapi belum maksimal. Ya. Berikutnya adalah bahwa pakaian yang dikenakannya itu bukan untuk syuhroh. Syuhroh itu nanti untuk kita pamer. akan lanjutkan. Baik. Ya, syuhroh Baik. seperti apa, karena sudah ada penelpon yang masuk Ustadz ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dari hamba Allah di Bogor. Ya, Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung pertanyaannya. Apakah berdosa kalau kita kadang berbusana yang terbuka dan kadang kalau kita ada acara baru kita berhijab? Baik. Mungkin di sekitaran rumah gitu saja. Baik. Bagaimana saya menghadapi orang seperti ini, Pak Ustadz? Oh, baik. Ya, itu saja Ibu pertanyaannya. Iya, itu aja. Ya, terima kasih Ibu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang idealnya tadi kita sampaikan dalam perjumpaan yang pertama tadi, bahwa menutup aurat itu adalah tidak menunggu ketika sholat saja atau ketika kita pas punya acara kemudian di momen-momen yang lain kita membuka aurat ya. Itu jelas tidak dibenarkan. Menutup aurat adalah setiap saat ya, ketika kita berinteraksi dengan dunia luar.
karena ada orang lain yang bukan mahram yang bisa melihat kita dan sebagainya. Maka cara menghadapi orang yang mempunyai pemahaman seperti ini adalah dengan nasihat, dengan menjelaskan tentang ayat-ayat, hadis-hadis Rasulullah, tentang bagaimana berhijab dengan benar dan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi wanita-wanita yang tadi kadang menutup aurat, kadang membuka aurat. Nah, ini namanya tidak konsisten, ya kan? Dan ini perlu ya kita ingatkan karena kewajiban kita adalah berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan berdiam diri. Ya. Sampaikan walau suatu ayat ya Ustadz ya. Betul. Belihu ani walau ayat. Apalagi banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang sudah kita punya ya. Kita menjadi orang yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, Ustadz kembali lagi kepada tadi yang keempat tadi apa surah ya, Ustadz? Iya. Jadi jangan sampai kemudian ketika dia berbusana sudah menutup aurat ya, ternyata Masya Allah niatnya adalah untuk menampilkan kemolekan tubuhnya supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, itu nggak boleh, itu namanya syuhrah, ingin tersohor. Nah, tersohor dari bahasa Arab ya, itu pun juga nggak boleh. Hati-hati. Jadi cuma ada 4 ya Ustadz ya? Ada 5 atau 6. Oh baik, nanti selanjutnya kita akan lanjutkan karena sudah ada penelpon yang masuk lagi nih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Bu Siti dari Bogor. Ya, silakan Ibu Siti pertanyaannya. Maaf, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Di luar tema ya Pak Ustadz. Baik, silakan. Lebih dari satu tapi. Iya. Yang pertama ini Pak Ustadz, kalau kita sudah tobatan nasuha, tapi kalau untuk yang masalah sholat, mungkin dulu pernah melalaikan sholat atau meninggalkan sholat, apakah wajib diqodho? Baik. Nah, yang kedua, masalah yang Rasulullah anjurkan dalam sholat setelah subuh itu sampai terbit matahari, itu ditutup dengan sholat sunnah isrok atau duha gitu. Baik. Nah, yang ketiganya, kalau sholat sunnah rawatib itu yang sebenarnya berapa jumlahnya gitu? Baik. 22 atau 12 atau 10 gitu. Baik. Terima kasih. Atur Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti untuk pertanyaan, namun dijawabnya setelah break Ustadz ya. Baik. Nah, sesaat lagi kami akan kembali, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan kembali lagi kepada pertanyaan Ibu Siti tadi, ada 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama tadi, bagaimana nih kalau sholatnya dulu tidak pernah, jadi bagaimana, ada kodok sholat atau tidak? Dan yang kedua, bagaimana dengan sholat syuruk mungkin ya? Yang ketiga yaitu berapakah sholat rawatib kalau misalkan dihitung? Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya Ibu penanya yang tadi menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah tentang dia sudah taubat nasuha. Ya, tapi dia masih merasa bersalah ya. Karena sekian lama dia tidak mengerjakan sholat, dia meninggalkan sholat. Ya, masalah ini perlu dipahami. Jika wanita tidak mengerjakan sholat karena berhalangan, baik karena haid, karena ada nifas, ya, maka tidak wajib mengqadha. Akan tetapi jika meninggalkannya itu bukan karena sebab tadi, karena kelalaian, karena imannya lemah pada masa-masa yang lalu, kemudian dia tidak menjalankan kewajiban sholat, maka dia berdosa. Tapi alhamdulillah sudah bertaubat nasuha, sudah melaksanakan sholat dengan benar, maka dalam hal ini masalah khilafiyah. Ada para ulama yang mengatakan wajib mengqadha, mengganti, nyaur, istilahnya itu utang dulu itu yang harus dibayar, dikerjakan sekarang setelah dia bertaubat, ya dicicil, ya kan? Ada yang mengatakan
Tidak, ini masalah khilafiyah. Pertanyaan yang kedua adalah tentang sholat subuh, kemudian dia menunggu sampai waktu terbitnya matahari. Ya, yang dikerjakan apakah sholat syuruk atau sholat duha? Ya, memang ada hadis pemirsa, dan ini mudah-mudahan bisa kita amalkan bagi pemirsa yang belum mendapatkan kesempatan datang ke tanah suci untuk melaksanakan kewajiban ibadah haji karena memang belum mampu. Rasulullah memberikan solusi bagus sekali bagi kita semuanya. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan nilai keutamaan ibadah haji sempurna, laksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian tidak beranjak pulang, tetap berada di masjid untuk melakukan aktivitas zikir kepada Allah. Menunggu sampai terbitnya matahari, menunggu sampai kurang lebih 10 menit setelah terbit matahari, karena dikhawatirkan masuk dalam waktu-waktu yang dilarang, menunggu kurang lebih 10 menit, ya kalau dalam bahasa hadis itu sampai onta itu merasa kepanasan. Nah, setelah itu kemudian dipersilakan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Maka Rasul bilang, maka orang tersebut akan mendapatkan nilai keutamaan seperti ibadah haji. Tambah. Rasul mengulangi 3 kali menunjukkan betul-betul orang ini mendapatkan nilai keutamaan ibadah haji. Ya, luar biasa. Dan yang ketiga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat-salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Ya kan? Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semuanya untuk dirutinkan, diamalkan, ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, ini luar biasa nilai pahalanya, ya kan? Nilai pahalanya adalah lebih baik dari dunia dan seisinya, luar biasa. Jadi subhanallah, ya, bagi kita yang mendapatkan informasi tentang keutamaan sholat sunnah ini, mari kita berusaha untuk memulai mengamalkan bagi yang belum mengamalkannya. Dan bagi yang sudah mengamalkan silahkan dilanjutkan. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah qobliyah duhur 2 rakaat. Dan ba'diyah duhur berapa? 2 rakaat. Setelah itu, setelah sholat maghrib selesai dilaksanakan, setelah dzikir berdoa, disilahkan melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah. Dan setelah sholat isya, itu yang dinamakan dengan sholat sunnah muakkadah, yang sangat kuat dan sangat dianjurkan. Bahkan dipersilahkan untuk dirutinkan karena nilai pahalanya sangat besar. Walaupun juga ada sholat-sholat sunnah yang ghairu muakkad, yaitu sebelum sholat asar 2 rakaat, sebelum sholat maghrib 2 rakaat, dan sebelum sholat isya 2 rakaat. Adapun setelah sholat subuh dan sholat asar, itu tidak ada sholat sunnah. Mudah-mudahan bisa dipahami Bunda yang bertanya tadi. Iya. Ya. Nah, mungkin Umi di sini ada pertanyaan. Silakan Umi. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ima dari Masjid Al-Musyawarah. Saya mau tanya Pak Ustadz. Silakan Ibu. Apa sih yang menghalangi wanita untuk tidak berhijab, menutup auratnya? Baik. Menghalangi perempuan tidak menutup hijab. Apa sih yang menyebabkan para wanita itu tidak berhijab? Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah, ini sebetulnya para wanita yang lebih tahu, ya. Tapi secara umum itu karena pengaruh hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau dituruti memang mencegah kita untuk melakukan kebaikan, mencegah kita untuk melakukan ketaatan. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Sungguh, ya, hawa nafsu itu memerintahkan, ya, kepada pemiliknya untuk melakukan keburukan-keburukan. Di antaranya adalah masih enggan, masih menunda-nunda untuk menutup aurat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena pengaruh dari bisikan-bisikan setan. Karena setan itu selamanya sampai hari kiamat tidak akan tinggal diam manakala ada seorang muslim atau muslimah yang berada di jalan yang lurus. Dan itu dia sudah lakukan, ya, bersumpah di hadapan Allah, ya, wa bi izzatika, ya, dengan kemuliaanmu ya Allah, la aghwiyannahum, akan aku sesatkan mereka semuanya. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Bahkan dalam Al-Qur'an yang lain, dia tidak akan tinggal diam membiarkan orang-orang yang berada dalam ketaatan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah karena minimnya ilmu. Minimnya
Pemahaman, dan ini berdampak kepada dangkal atau kuatnya iman seseorang. Ketika dia punya ilmu yang cukup, dengan punya pemahaman yang cukup, maka insya Allah dia akan dengan penuh kesadaran melaksanakan perintah Allah. Karena di situ ada nilai pahala yang sangat besar. Iya, seperti itu mungkin Umi sudah terjawab oleh Ustadz. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif pemirsa. Dan bagi Anda yang tidak sempat untuk menelpon, Anda juga dapat mengirimkan SMS pertanyaan ke nomor 0857 8175 2616. Dan bagi Anda yang ingin majelis taklimnya hadir, Anda dapat menghubungi ke nomor 0812 9764 7911. Setelah ini saya akan membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa di rumah. Tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami, dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa di rumah. Namun sebelum itu saya akan bertanya nih kepada Umi, mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan. Silahkan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Uma dari Masjid Taklim Al Musawaroh Kelapa Gading. Mau bertanya Pak Ustadz. Silakan Umi. Batasan menutup aurat untuk wanita dan pria sampai mana Pak Ustadz? Baik, ya. Pria Baik. juga ya. Ini perlu kita semuanya tahu, ya. Apa sih batasan-batasan aurat bagi wanita dan laki-laki, ya? Ya, supaya tidak salah, ya. Karena kalau salah, dikhawatirkan nanti kalau kita sholat nggak menutup aurat, jadi nggak diterima sholat kita, ya kan? Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beda memang aurat laki-laki dengan aurat wanita. Kalau untuk laki-laki, batasan aurat yang perlu ditutup itu adalah bainas surrati ila ar-rukbah, yaitu antara pusar dan Dengkul. lutut atau dengkul, ya kan? Itulah aurat bagi laki-laki yang wajib ditutup, ya kan? Tapi alangkah baiknya kalau kemudian dia tidak hanya menutupi dari pusar sampai aurat, terutama ketika sholat, ya kan? Memang secara hukum sudah menutup aurat, tetapi secara etika kurang etis. Masa ketika sholat hanya pakai celana pendek, ya kan? Bertelanjang dada kemudian sholat Allahu Akbar. Sungguh ini tidak sopan, ya. Tetap kita mengedepankan nilai-nilai etika, nilai-nilai kesopanan, ya. Adapun untuk wanita pemirsa, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan, ya kan? Walaupun tadi kita sampaikan ada beberapa ulama yang memasukkan kedua telapak tangan dan mukanya kecuali matanya, ya, termasuk ke dalam aurat. Tapi sekali lagi jumhur ulama atau mayoritas para ulama, ya, berpendapat bahwa kedua telapak tangan dan wajah tidak termasuk aurat. Seperti itu mungkin Om. Baik. Iya. Dan saya akan membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa di rumah yang sudah masuk. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya hamba Allah di Jakarta. Bagaimana dengan orang yang memakai hijab tidak sesuai dengan semestinya? Malah dia memakai hijab untuk menutupi pribadinya yang buruk, yang telah menggoda suami orang. Bagaimana itu Ustadz? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dalik. Berarti dari awal niatnya sudah tidak benar. Iya. Seharusnya ketika dia menutup aurat itu, dia harus menyesuaikan perilakunya. Ya, ini sudah menutup aurat tapi ternyata digunakan untuk menjerat laki-laki lain, ya kan? Supaya selingkuh dengan dia. Na'udzubillah min dalik. Jangan sampai pemirsa mempunyai sikap seperti orang seperti ini. Jelas dari awal sangat keliru. Karena namanya berhijab itu adalah melindungi diri, ya, menjaga diri dari hal-hal yang
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kemudian menjerat lelaki lain, ya, suami orang lain ya. Ya, itu jelas sangat tidak dibenarkan di dalam Islam. Mudah-mudahan ya diberikan kesadaran dan bisa bertaubat. Amin. Ya, walaupun sudah berusaha menutup aurat tapi akhlaknya tidak sesuai. Na'udzubillah. Ya, sudah ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Assalamualaikum, saya Bagio di Purwakarta. Mau menanyakan Ustadz, di luar tema bagaimana masalah kredit rumah sama motor. Itu termasuk riba atau tidak? Mohon dijelaskan, dan bagaimana kalau udah terlanjur mengkreditkannya? Baik pemirsa, memang dalam transaksi jual beli ya, sekarang berkembang di masyarakat kita yang namanya kredit. Baik itu rumah, mobil atau motor, ya kan? Ini kalau ditinjau dari sisi agama itu dijelaskan cukup panjang lebar dalam fikih kontemporer, ya kan? Kalau amannya itu jual beli adalah dengan kontan, ya kan? Rumah 50 juta dibayar kontan, ada barangnya, ada uangnya. Ini mobil harganya 150 juta, ada barangnya, ada uangnya dibayar kontan. Sementara yang berkembang di masyarakat kita dan ini mungkin yang mayoritas, ya kan, membeli sesuatu dengan cara kredit, ya kan, mohon maaf, ya kan, ya. Jadi para ulama ini pun juga banyak pendapat ya dalam hal masalah ini. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh, tapi secara prinsip sebetulnya boleh membeli dengan cara kredit, tapi dengan kriteria yang benar. Ya, dari awal sudah ada kesepakatan. Ini rumah ya saya beli dengan harga 200 juta. Ya, saya kredit selama 10 tahun. Ya. Setiap bulan dibayar sekian. Sah-sah saja, tidak ada penambahan, ya kan? Tapi kalau di situ kemudian ternyata di situ ada unsur-unsur ribawi, itu yang tidak diperkenankan. Ya kan? Ya, jadi ini masalah khilaf ya, masalah fikih ya. Kita harus hati-hati ya, karena jika tidak hati-hati dikhawatirkan kita masuk ke dalam hal-hal yang itu bisa berdampak negatif. Baik, ya SMS selanjutnya nih Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni dari Balaraja. Saya mau nanya Ustadz, dosa nggak kalau saya mau ngasih duit ke orang tua, tapi saya tidak mengasih tahu kepada istri saya, terus sikap saya harus bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, seorang anak itu berkewajiban untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Harus berbuat ihsan dalam bahasa Al-Quran. Ya kan? Bagaimana jika ada seseorang yang ingin berbuat baik kepada ibunda tercintanya, tapi tanpa sepengetahuan istri, ya nggak masalah. Karena itu uang suami, hak dia untuk memberikan kepada orang tuanya tercinta. Ya kan? Jadi tidak ada masalah. Tidak berdosa. Selanjutnya nih Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Imas mau tanya bagaimana hukumnya kalau suami poligami cuma gadil karena ketakutan sama istri yang tua. Jadi aku dilantarin tapi dia nggak mau ceraiin aku, gimana Pak Ustadz? Nah, ini jelas sebuah kezaliman, ya kan? Karena syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menerapkan poligami adalah dia harus bersikap adil. Apalagi kemudian ini terbukti menterlantarkan ya istri pertamanya dan menggantung-gantung, tidak menceraikan. Ini jelas mendolimi dan tidak diperbolehkan. Ya, mudah-mudahan diberikan kesadaran dan bisa memperbaiki. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustadz, sudah saatnya Ustadz menyampaikan kepada kesimpulan dan doa karena kita sudah berada di ujung acara. Silakan Ustadz. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pahami bahwa setiap ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, di situ sudah disediakan pahala yang besar. Dan sebaliknya pula, setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, sudah disediakan iqab atau sanksi yang akan ditimpa oleh pelaku kemaksiatan tersebut. Hijab adalah aturan Allah. Hijab adalah busana muslimah dan merupakan penghormatan bagi wanita. Mudah-mudahan bagi kaum muslimat diberikan kesadaran sesungguhnya yang butuh itu adalah dirinya, bukan Allah. Andaikan ada di antara umat manusia, para wanita seluruhnya itu berhijab, menutup auratnya dengan busana islami, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah. Dan andaikan ada seluruh wanita kemudian enggan, tidak mau mengenakan busana muslimah, sungguh itu pun juga tidak akan mengurangi kekuasaan dan kekayaan Allah. Allah sudah maha kaya.
Oleh karena itu perlu kita pahami, setiap ibadah yang kita lakukan, yang butuh adalah kita. Ketika kita memahami ibadah itu yang butuh adalah kita, maka insya Allah dengan ringan, dengan ridho, kita bisa mengerjakan, termasuk menutup aurat. Mudah-mudahan para wanita muslimat pada akhir zaman ini diberikan kesadaran dan bisa menerapkan hijab secara islami. Mari pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kaji kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Pemirsa, jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah, dan jika ada kekeliruan, kekhilafan itu semata-mata dari syaitan dan dari al-fakir yang sangat terbatas ilmunya, mohon dimaafkan. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga Umi yang sudah hadir di studio pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga pemirsa untuk menyaksikan curahan Qalbu dari hari Senin sampai Jumat. Dan bagi Anda yang tidak sempat untuk menonton kami, Anda dapat menonton kami di pagi hari. Tetap bersama kami di Curahan Qalbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Saya Mutia Rifa, Ustadz Mangun Pujono LZ beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.